Kita mulai aja. Kita mulai aja ya. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, pada acara yang direncanakan adalah penyampaian sosialisasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya. Kita pada saat ini kita akan mulai saja acara. Mungkin saya serahkan pada moderator Mas Budi Santoso Budiman, dan beliau selaku redaktur di kantor Berita Antara. Nanti akan membahasnya, nanti ada Pak Hasanuddin Rais, anggota Dewan Pers, ada Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, Bapak Kris Putra, dan juga ada Ketua PWI Cabang Lampung, Bapak Supriyadi Alfian. Baik, saya serahkan kepada Mas Budi untuk bisa memimpin jalannya diskusi. Baik, Mas. Baik, terima kasih Pak Saiful. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, untuk Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Waalaikumsalam. Yang hadir pada acara sosialisasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020 untuk Provinsi Lampung, Kamis 24 September 2020. Mudah-mudahan acara kita hari ini efektif dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan oleh Dewan Pers dan kita semua. Walaupun kita terlambat ini dari schedule, saya kira nanti bisa kita sesuaikan waktunya. Dan untuk menyingkat waktu, saya langsung saja ke pemaparan dari hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung tahun 2020 oleh anggota Dewan Pers Bapak Hasanuddin Rais. Mohon nanti waktunya agak singkat ya Pak Hasanuddin Rais, sehingga ada kesempatan untuk penanggap dan peserta kita hari ini, walaupun hanya puluhan orang ini kayaknya sudah pada siap ini untuk menanggapi hasil survei IKP Provinsi Lampung 2020. Silakan Pak Hasanuddin Rais untuk menyampaikan hasil surveinya. Silakan. Terima kasih Mas Budi Santoso Budiman dari Berita Antara. Selamat pagi juga buat para hadirin, yaitu teman-teman dari PWI, Bung Supriyadi Alfian, teman-teman dari AJI dan IJTI, serta yang saya hormati adalah Bapak Krisna Putra, Kepala Dinas Kominfo Statistik Provinsi Lampung, dan hadirin sekaliannya, juga teman dari tadi ada teman dari Polda juga ya. Baiklah, Bung Fajar mungkin bisa di apa namanya, ininya. Oke. Lampung seperti kita ketahui kurang lebih penduduknya ada 8,45 juta. Oke, di mana 40% diantaranya sudah menggunakan internet, gitu. Dan 60% dari pengguna itu menggunakan HP. Jadi sudah cukup potensial ya. Konstelasi makronya adalah bahwa baru 140 media yang terdaftar di Dewan Pers dan sekitar baru sepertiganya yang terverifikasi. Itu yang terdaftar. Secara faktual mungkin menurut data yang lain diperkirakan sekitar 2.000 media online di Lampung yang tersebar di 13 kabupaten dan 2 kota madya, Metro dan Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Informan Ahli. Ya, ada 9 orang, yaitu 3 dari organisasi pers, AJI, PWI, dan IJTI, juga 2 dari perusahaan pers, Lampung Pos dan Radar Lampung,
dari wakil pemerintah, yaitu Kabak Humas Pemprov Lampung dan Kabid Humas Polda Lampung, serta 2 dari masyarakat yang kebetulan diwakili oleh dari kalangan universitas, yaitu Unila di FISIP serta LBH Pers. Mohon maaf, hari ini kita agak terlambat. Inilah hasil dari research atau survei atau ya indeks kepentingan pers. Perlu diketahui bahwa survei ini menggunakan yang namanya composite sampling, jadi sampelnya dipilih. Inilah kondisi yang kami itu 74,35% indeks kemerdekaan pers. Ini naik kurang lebih 6,5% dari tahun sebelumnya. Yang kurang lebih naik 3,54% dari tahun 2018. Next, Hajar, lagi. Oke, dari ketiga ini ada lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Mari kita masuk ke lingkungan. Halo, Hajar. Next, ya fisik dan politik dulu ya. Ini disusun oleh konsultan kita, disusun berdasarkan yang paling tinggi dulu ya, dari mulai pendidikan insan pers sampai keragaman pandangan. Ada beberapa poin di sini, ya saya singkat-singkat saja, bahwa yang paling tinggi itu adalah 86 itu pendidikan insan pers, karena di-consider cukup banyak pelatihan yang dilakukan oleh PWI dan AJI, Bandar Lampung. Juga ada ujian UKW oleh PWI. Sayangnya ini hanya Bandar Lampung, ya, tidak mengcover seluruh provinsi. Kemudian yang kedua adalah akses terhadap informasi publik cukup bagus karena KIPD, yaitu Komisi Informasi dan KPID, cukup bekerja sesuai dengan secara terbuka ya. Juga ada indikasi lain, misalnya adanya wartawan luar negeri yang diizinkan untuk meliput di Bandar Lampung. Ini indikasi bahwa keterbukaan cukup bagus di daerah Lampung. Kalau indikasi kedua adalah akses atas informasi publik, kebebasan bersikap bagi wartawan, yaitu 77,28. Jadi di Bandar Lampung pun bagus sekali karena tidak ada paksaan. Wartawan bebas untuk memilih organisasi yang sesuai dengan hati nuraninya. Ada IJTI, ada PWI, ada AJI. Pun demikian, beberapa wartawan mengorganisir dirinya dalam bentuk forum. Ya. Misalnya forum wartawan yang meliput di lokasi tertentu, ya gitu ya. Jadi itu indikasi bahwa kebebasan berserikat bagi wartawan sangat baik di Provinsi Lampung. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan dari intervensi. Dari intervensi pun demikian, gitu. Tidak ada sensor yang dilakukan oleh Pemda, ya, ataupun oleh pemerintah daerah, gitu, atau oleh partai politik terhadap pers di Lampung. Gitu. Mayoritas mengatakan bagus. Ya. Makanya kondisinya 76,67. Kemudian kebebasan dari kekerasan pun demikian. Ya. Dinyatakan bahwa tidak ada intimidasi, juga tidak ada penganiayaan terhadap para wartawan ya, oleh aparat. Dan itu mayoritas mengatakan demikian. Ada yang dari 9 itu ada 8 yang mengatakan demikian. Ya. Yang berikutnya adalah akurat dan berimbang. Ah, ini lain lagi nih. Ya, memang akurat dan berimbang ini disadari oleh para jurnalis bahwa mereka juga melakukan yang namanya self-censorship. Mereka melakukan sensor sebelum menaikkan berita. Gitu. Dan juga tidak ada upaya dari pemilik pers, perusahaan pers untuk menekan meja redaksi ya. Betul-betul firewall betul-betul dijaga. Juga
sehingga diasumsikan bahwa publik memperoleh berita yang akurat dan berimbang. Gitu. Yang berikutnya adalah kebebasan media alternatif. Ya. Ini semua mengakui, termasuk pemerintah daerah mengakui bahwa masyarakat ya, bebas untuk melakukan kegiatan jurnalisme, termasuk juga citizen journalism ya, dan warga juga telah memberikan kontribusi yang positif terhadap kemerdekaan pers. Yang berikutnya adalah kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Ini juga skornya tidak terlalu buruk, cukup baik lah. Meskipun beberapa di antaranya mengconsider mesti ada peraturan daerah atau perbaikan. Misalnya bahwa pers daerah masih tetap memiliki perspektif tentang liputan yang ramah dan layak anak. Ini pun harus diperbaiki melalui pelatihan-pelatihan tentunya. Kemudian sedang media memberikan ruang pemberitaan terkait gender, masyarakat hukum adat, ya, dan sebagainya. Juga semua sepakat dari 9 orang responden itu ya mengatakan bahwa cukup bagus. Ya. Hanya saja di upaya khusus untuk memastikan bahwa kelompok rentan itu memperoleh pelayanan ya. Beberapa di antaranya, terutama media penyiaran, meskipun sudah aktivitas pembantu yang membantu para tuna bicara ya, pengganggu di dalam hal pemberitaan, namun itu hanya menjelang Pilpres. Di luar itu tidak ada lagi ya. Jadi ini merupakan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk memberlakukan itu kepada media penyiaran, terutama televisi. Kemudian yang terakhir adalah keragaman pandangan. Itu. Pemerintah daerah mendorong keragaman pandangan, kemudian juga pemerintah daerah tidak melarang praktik. Pemerintah daerah melarang praktik diskriminasi atas dasar suku, ras, dan agama. Dan semuanya sepakat para informan ahli bahwa pemerintah daerah melarang praktik diskriminasi. Ya. Kemudian juga pemerintah daerah mendorong keragaman pemilik media. Ini adalah status yang terakhir, yaitu keragaman pandangan. Fajar bisa langsung ke berikutnya. Yang terus lagi, terus Fajar. Terus sampai terakhirnya, sampai masuk ke lingkungan ekonomi. Jadi dipersingkat, sudah jelaskan semuanya. Ya, lagi, ya, oke, tunggu, ya, itu aja. Di lingkungan ekonomi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya yang disurvei, yaitu dari mulai keragaman kepemilikan sampai independensi dari kelompok kepentingan yang kuat. Untuk keragaman kepemilikan tadi sudah dibahas juga ya, bahwa pemerintah daerah mendorong untuk keragaman kepemilikan ya, baik itu perusahaan pers cetak, penyiaran maupun media cyber, dan poinnya cukup besar, yaitu 82,4. Oke. Jadi dari rata-rata 72,69, keragaman pemilikan itu cukup tinggi, yaitu 82,4. Ya, tidak ada perizinan-perizinan yang dikenakan, ya, tidak ada pungutan-pungutan yang dikenakan untuk mendirikan perusahaan pers. Kemudian ada kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers juga demikian, ya. Dikatakan bahwa setiap orang bisa mendirikan perusahaan pers ya, sejauh mengikuti aturan main yang sudah ada. Ya. Kemudian berikutnya adalah lembaga penyiaran publik. Ini yaitu televisi, TVRI, dan RRI. Ya. Ini pun skornya cukup bagus ya. 75,49,90 maaf. Okay. Ini sebenarnya isu tidak ada isu sama sekali, hanya mungkin orang luar gitu, melihat mungkin RRI perlu coverage yang lebih luas, hampir ke pelosok, juga TVRI demikian adanya. Ya.
sebagai lembaga penyiaran publik. Yang berikutnya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Nah, ini good corporate governance ini angkanya tidak begitu baik, cuma 67,0 ya. Memang sering pers sebagai satu perusahaan, pengelolanya suka fokus kepada proses produksinya saja, bagaimana memilih berita, bagaimana mencari berita, bagaimana mengolah berita, bagaimana menyajikan berita. Tapi sebenarnya ruang lingkup pengelolaan perusahaan bukan cuma sekitar itu, ya lebih luas lagi dari itu, termasuk dalam mengelola keuangan. Nah, ini dampaknya adalah pada saat perusahaan pers harus menggaji 13 bulan gaji bagi para krunya, juga dengan gaji yang memadai, ya, UMR, jauh ininya satuannya. Yang berikutnya adalah independensi dari kelompok kepentingan kuat. Di sini perusahaan pers, terutama para wartawannya, menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Jadi tidak ada tekanan baik dari pemerintah daerah maupun dari pemilik, ya. Meskipun di dalam prakteknya masih adalah praktek amplop. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang sebelumnya itu tata kelola perusahaan yang baik, ya, sehingga sering pengupahannya tidak memadai dibandingkan dengan UMR. Next, masuk kondisi hukum, Fajar, biar cepat lagi terus. Oke, kondisi hukum ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ada 6 yang disurvei. Yang pertama adalah kriminalisasi dan intimidasi pers. Gitu. Ini skornya cukup tinggi, ya, mengindikasikan tidak adanya kriminalisasi. Ya. Tidak ada misalnya aturan pemerintah daerah atau perda yang berkaitan dengan pembatasan atau tidak adanya sensor terhadap pers juga. Ya. Juga tidak ada aturan pemda yang dapat mempidanakan wartawan karena pemberitanya. Semuanya kalau kasus itu terjadi biasanya dibawa ke Dewan Pers. Ya. Ini cukup bagus, 83,75%. Nah, yang berikutnya adalah kebebasan mempraktekkan jurnalisme. Ya, ini juga di Lampung cukup bebas, ya, 73,44. Terlihat dengan ada sekitar 2.000 media online. Gitu. Ini juga indikasi dari bebasnya mempraktekkan jurnalisme di daerah Lampung. Gitu. Pemda juga memberikan akses kepada para wartawan, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40, tidak ada sensor maupun pembatasan akses atas sumber berita. Cukup bagus. Gitu. Yang berikutnya adalah mekanisme pemulihan. Ya. Mekanisme pemulihan ini berkaitan dengan apabila ada kasus-kasus pers, ya, dan cukup bagus, ya, kecuali yang terakhir penyelesaian perkara ke lembaga pengadilan yang mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana. Itu hanya 1 orang dari 9 orang yang concern akan itu, akan disebutkan kasusnya seperti apa. Semuanya bagus, ya, di sini mekanisme pemulihan melalui Dewan Pers apabila ada ini, atau bisa juga KPI atau KIP, ya, misalnya Komisi Informasi Publik, ya. Dan baik KPI maupun KPID maupun KIP itu bekerja dengan cara transparan, ya, jadi sehingga masyarakat sudah tahu, apalagi Dewan Pers juga demikian. Kemudian yang berikutnya adalah independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan. Ini di era sekarang semuanya bagus, ya. Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kebebasan pers, ya. Undang-Undang 40 tahun 1999 begitu ditaati, ya. Jadi apabila ada dispute delik pers maka dibawa ke Dewan Pers. Yang berikutnya adalah etika pers.
Ini sering bertolak belakang dengan kebebasan praktekkan jurnalisme. Saking bebasnya jangan lupa mematuhi etika pers. Di Dewan Pers kami menerima pengaduan atas pelanggaran etika pers. Biasanya kebanyakan adalah tidak konfirmasi, menghakimi, kayak gitu ya. Nah, dan ini menjadi perhatian bagi kita komunitas pers ya. Selain dari itu ada juga praktek cloning ya, berita orang lain di copy paste seperti itu, salah itu berita dia tanpa menyebutkan sumbernya, maupun masih adanya penerimaan amplop ya dari instansi atau apapun namanya sumber berita ya. Yang terakhir adalah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, ini cukup rendah ya. Jadi memang belum ada peraturan dari pemerintah daerah ya, yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Tunanetra, apakah menggunakan huruf braille atau apapun, saya sebenarnya kurang begitu paham. Tapi kalau tunarungu yang saya katakan tadi, biasanya berkaitan dengan media penyiaran. Ya. Saya kira itu paparannya. Ya, jadi beberapa kesimpulan yang menjadi kita bahan diskusi adalah bahwa pendidikan sudah bagus, sudah banyak, namun dampak dari pendidikan hasilnya itu masih diharapkan lebih baik lagi, ya, terutama pada praktek good journalism, mematuhi kode etik. Di satu sisi itu dari sudut wartawan, dari sudut perusahaan pers juga masih ada yang belum mempraktekkan good corporate governance, yang sering lebih fokus kepada firewall, pembatasan antara divisi bisnis dengan divisi berita, ya, atau media redaksi, tapi lupa bahwa good corporate governance bukan cuma itu, yaitu bagaimana perusahaan sebagai media sebagai satu perusahaan bisa survive, ya, bisa menggaji wartawannya dengan baik di atas UMR, bisa 13 bulan gaji termasuk THR, ya, dan sebagainya. Itu yang dari saya. Mari kita diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Hasanin Rais sudah menyampaikan hasil survei indeks kemerdekaan pers tahun 2020 di Provinsi Lampung. Kita dengar tadi rata-rata angkanya baik dari indikator lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum, angkanya 74,35%. Nah, angka ini kalau dari skor kategorinya baik. Kalau dilihat dari aspek kemerdekaan pers, 74,35 itu kategorinya cukup bebas. Jadi angkanya saya tahu ini Pak Hasanin, karena saya beberapa kali terlibat, kecuali tahun ini. Tahun ini terlibat sebagai moderator, tahun lalu yang sama sekali. Beberapa tahun sebelumnya bahkan saya koordinatornya Pak. Oh gitu ya, oke. Nah, jadi skornya kalau buruk sekali atau tidak bebas itu di bawah 30. 31 sampai 55 itu buruk atau kurang bebas. 56, 69 itu sedang atau agak bebas, dan Lampung masuk kategori baik atau cukup bebas karena angkanya 70 sampai 89. Ada lagi angka yang lebih tinggi yaitu 90 sampai 100 itu baik sekali atau kategorinya bebas. Nah, kita lihat tadi yang disampaikan Pak Hasanin menggambarkan beberapa hal yang cukup menarik. Nanti mohon ditanggapi oleh Pak Ahmad Krisna Putra dan Bung Supriyadi Alfian ini. Selain peserta yang ada di forum ini, saya lihat di forum chat ini ada dari Polda Lampung, ada dari IJTI, ada dari ADI, ada dari PRSSNI, dan beberapa yang lainnya. Nanti mohon menanggapi, tapi nanti Bang Ahmad Krisna Putra dulu ini, tolong menanggapi hasil ini, terutama berkaitan dengan tadi yang disoroti masih adanya praktek jurnalisme yang menerima amplop. Nah, biasanya ini pemerintah daerah ini atau swasta ini yang memberikan amplop praktek ini, dan ini sangat mempengaruhi indikator kemerdekaan pers di Provinsi Lampung. Selain beberapa hal positif yang ternyata kriminalisasi nanti tidak ada, nanti kita minta tanggapan dari para pihak yang lain, dari LBH Pers, dari AJI, JTI, dan yang lainnya. Silakan Bang Ahmad
Krisna Putra untuk memberi tanggapan atas hasil survei IKP Lampung 2020 untuk survei 2019 ini. Silakan Bang Krisna. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Hasanin Rais dari Dewan Pers, kemudian Pak Pandra, Kabid Humas Polda, kemudian juga Bang Alfian dari PWI, kemudian juga ada Bung Robert dari PRSSNI, kemudian ada Aji, ada IJTI, dan rekan-rekan peserta webinar pada kesempatan ini. Kemarin juga kita membahas ini juga Pak Hasanin. Gimana Pak? Kemarin juga kita membahas ini juga dengan Bappenas tapi. Oh iya Pak Wari. Ya, Pak Ahmad Besar yang hadir. Ya. Wilayah Sumatera kemarin. Ya sama. Hasilnya Pak Johar yang hadir ya. ya Ahmad Johar yang hadir. Hasilnya sama yang apa yang disampaikan oleh Pak Hasanin, bahwa memang di Lampung ini ya kondisinya seperti itu. Ada sekitar, kalau menurut Dewan Pers ada sekitar 140 perusahaan media yang terverifikasi. Terdaftar Pak. Ya, terdaftar 45 media, dan yang belum terverifikasi ini ada 95 media. Tadi sudah disampaikan bahwa di Lampung saja mungkin sudah 2.000 lebih Pak, yang media online ya, media online yang kita ini, tapi kita belum punya data yang pas. Tapi kemarin Dewan Pers sudah minta surat ke kita untuk menyampaikan semua perusahaan-perusahaan media ini yang ada di Provinsi Lampung. Kemarin sudah ada surat dari Dewan Pers dan sudah kita sampaikan ke organisasi media yang ada di Provinsi Lampung. Dari data tadi, Mas Budi, apa yang disampaikan oleh Pak Hasanin, Lampung dapat skor 74,35. Bagus. Kategorinya baik. Skornya kondisi lingkungan, fisik politiknya 75,86, kemudian ekonominya 72,69, dan hukumnya 73,29. Ini tadi yang catat yang disampaikan oleh Pak Hasanin Rais dari Dewan Pers. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang memang tadi sudah disampaikan, tidak ada kekerasan terhadap pers, kemudian juga tidak ada kriminalisasi, kemudian juga yang paling ini ada praktek jurnalisme yang menerima amplop. Nah, ini yang kadang-kadang juga di luar pengetahuan kita, Pak. Iya. Ya. Barang Tapi kecil. yang saya lihat memang dari 7 kategori yang disampaikan di survei, 7 indikator yang disampaikan di survei terhadap indeks kebebasan pers di Lampung, memang ada yang menjadi catatan-catatan kita, Pak. Pertama, keberagaman pandangan. Kemudian juga ada independensi dari kelompok kepentingan yang kuat. Ini juga jadi catatan kita. Kemudian tata kelola perusahaan yang baik. Ini juga jadi catatan kita yang ini. Perlu disampaikan Pak Hasanin, yang kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung, ini dengan segala persyaratan yang ada, media online itu yang kerjasama dengan kita ada 136. Ini yang kerjasama. Dari ratusan media yang terdaftar, tetapi kita ada persyaratan-persyaratan lain. Misalnya ada akte pendirian, ada kantor, ada organisasi, kemudian juga memang ini yang agak susah buat kita. Wartawan yang punya Ujian UKW. Ini yang memang agak susah kita untuk menerapkan itu. Akhirnya kita minta bahwa mereka sedang dalam proses UKW. Ini juga mungkin jadi catatan oleh kita.
di PWI juga atau di Dewan Pers juga. Ini jadi permasalahan juga buat kita. Kemudian media cetak, Pak. Media cetak ini yang kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung ini ada 46 media cetak. 46, Pak. 6 ya. Kemudian TV, televisi lokal ini ada 6. Oke. Kita. Kemudian radio ada 16. Di sini ada Pak Robert, ada Ketua PRSSNI. Nah, ini kita kerjasama juga dengan itu, dengan apa? Radio. Dengan, ya, yang tergabung dengan PRSSNI. Kemarin kita bukan hanya karena ada himbauan dari Dewan Pers untuk memberikan stimulus kepada para media ini, tetapi memang setiap tahun kita menganggarkan, Pak, Terima kasih, Pak, untuk media-media yang ada di Lampung. Ya. Menurut catatan kami pada tahun ini kita menganggarkan sekitar 7,39 miliar. Untuk setahun, Pak, ya? Ya, per tahun ditambah dengan bantuan organisasi media itu ada 327 juta. Jadi total sekitar 7,7 miliar lebih. Itu bantuan ke media. Karena kemarin ada himbauan dari Dewan Pers untuk memberikan stimulus dalam rangka COVID. Halo? Ya, halo. Ya. Kita berikan Ya, silakan. bantuan ke media. Nah, tapi ya itu tadi, Pak. Karena memang kondisi media di COVID ini ikut-ikutan juga, akhirnya kita juga kita mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Yang kita lakukan untuk media yang ada di Provinsi Lampung itu ada dukungannya, selain dukungan finansial, ada juga kita menyediakan, Pak, press room untuk media. Press room, Pak, ya? Ya, ada di kantor gubernur, Pak, ya? Ya, di Balai Keratun. Kemudian juga kita selalu menyediakan informasi dalam bentuk press release atau foto. Kemudian juga Pemprov memberikan kesempatan kepada pers untuk meliput kegiatan pemerintah. Tadi sudah disampaikan ada kebebasan pers itu, tidak ada intervensi dan lain-lainnya. Kemudian juga kita mengadakan pertemuan, Pak. Selain dengan wartawan, kita juga dengan pemimpin redaksi juga kita ketemu, ada beberapa kali. Kemarin terakhir waktu COVID, dan juga kita pernah juga melakukan itu buka bersama dengan para jurnalis, juga pernah dilakukan oleh gubernur. Kemudian temuan dengan pimpinan sering, Pak? Gimana? Temuan dengan pimpinan redaksi? Ya, kita pernah melakukan itu. Ada beberapa kali pertemuan dengan pemimpin redaksi. Tapi memang tidak semuanya. Belum secara rutin ya, Bang Krisna, ya? Ya, kita ada dengan pemimpin redaksi ada 3 kali kalau nggak salah catatan saya ketemu dengan pemimpin redaksi. Kemudian juga kita ada tali asi juga, Pak. Apabila misalnya ada yang sakit, kalau kita pantau itu, atau ada yang nikah dan sebagainya, kita juga ada juga ininya untuk ada permasalahan memang yaitu tadi, kadang-kadang pers ini berlindung di undang-undang pers. Nah, berlindung dengan undang-undang pers ada hak jawab. Tetapi ketika ini dilakukan oleh pers tentang satu pemberitaan, apalagi memang pemberitaannya dibuat, dia nggak menarik kalau judulnya nggak heboh, Pak. Jadi buat judulnya heboh, tapi di belakangnya, di bawahnya itu begini. Memang halus, tapi dibuat heboh ininya. Sudah terlanjur terbentuk opini oleh masyarakat. Nah, ketika kita mengeluarkan statement untuk membantah itu, masyarakat belum tentu mau membaca itu. Tapi pada awal pemberitaan sudah, nah inilah. Tapi kita pemerintah Provinsi Lampung selama ini tidak pernah melakukan upaya hukum terhadap pers-pers yang ada di Provinsi Lampung. Kita tetap melakukan pembinaan dan tidak pernah ada larangan-larangan dari pemerintah provinsi terhadap
pers untuk memberitakan hal-hal yang memang terjadi atau apa. Silakan aja kalau faktanya terjadi, walaupun fakta itu nilainya negatif, tetap silakan untuk diberitakan. Dari nilai-nilai yang ada, memang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Senen, kondisi lingkungan ekonomi, tata kelola perusahaan yang baik, nah nilainya baru skornya 67. Kemudian juga independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, juga ini nilainya skornya 64,46. Nah, kemudian ini kondisi lingkungan hukum, perlindungan bagi penyandang disabilitas. Nah, ini memang kita belum ada, Pak. Kita belum ada, tapi kita untuk rilis-rilis yang sekarang COVID, yang dikeluarkan, yang dirilis oleh Dinas Kesehatan, setiap hari kita menyiapkan apa itu namanya? Tunarunggu itu, yang itu. Tunarunggu. Yang ya, tunarunggu untuk ini ya. Untuk Bahasa isyarat, pakai bahasa isyarat. Ya, penerjemah bahasa isyarat. Iya, bahasa isyarat. Di lembaga penyiaran Pak maksudnya? Rilis. Okay. Rilis. Oke. Ya, rilis berita tentang COVID itu sudah kita lakukan. Kemudian juga ada kalau misalnya rilis-rilis yang memang itu ini kita, apakah rilis yang disampaikan oleh gubernur, apakah ketua tim penggerak PKK juga kita pakai apa yang bahasa isyarat. Ini memang kita kerjasama, Pak. Kita kerjasama dengan mereka. Dan memang kita belum menganggarkan untuk penyandang disabilitas ini, tapi kita sudah ketemu, kita sudah minta mereka juga kalau ada hal-hal yang memang ada medianya dan apa, kita juga support itu. Ini pemerintah provinsi juga mensupport untuk penyandang disabilitas. Mungkin ini karena nilainya atau skornya berkurang karena mungkin belum terpublikasi. Jadi saya berharap kalau kita lihat di hasil indeks kebebasan pers di Sumatera, Lampung juga masih cukup jauh tertinggal, Pak. Tapi mungkin ada juga nanti kalau melakukan survei-survei itu juga perlu data-data tambahan. Kami dari Provinsi Lampung juga siap untuk menyampaikan data-data tambahan itu. Jadi saya juga nggak tahu metode surveinya seperti apa yang ini, tapi saya pelajari, saya baca, sepertinya juga media di Lampung enjoy aja Mas Budi ya. Iya. apapun hasil surveinya, Pak Senen, kita di Lampung dengan media enjoy aja Pak, masih bisa ketawa, sama masih bisa komunikasi baik gitu ya. Dan kita tetap menjaga, karena apa? Pembangunan di Provinsi Lampung ini enggak terpublikasi dengan baik kalau tidak ada peran dari media. Makanya Pak Gubernur juga menghimbau juga pada rekan-rekan media kalau ketemu atau apa juga untuk saling mempublikasikan ini. Walaupun kita punya semua radio bisa mempublikasikan, TV dan sebagainya, tapi kalau tidak didukung juga dengan publikasi yang kuat oleh media baik cetak maupun elektronik juga tidak tersampaikan. Kita langsung dapat penanganan terbaik Pak COVID di Provinsi Lampung. Ya. Ini kan apa? Karena medianya mempublikasikan semua kegiatan-kegiatan gugus tugas. Kalau misalnya medianya juga tidak mempublikasikan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gugus tugas, mungkin juga tidak diketahui oleh pemerintah pusat dan sebagainya. Begitu juga kemarin kita lomba inovasi, Lampung termasuk hebat, menjuarai 3 dari 7 lomba inovasi yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Ya, Lampung dapat 3 lomba, menang di 3 lomba untuk inovasi daerah. Jadi ini juga tidak lepas dari peran media. Jadi kalau di Lampung, saya melihat memang sudah baik. Yang tadi penilaiannya baik, ya mungkin nanti akan kita tingkatkan lagi Pak, karena tahun ini kita dapat skor 74
4,35 dari 35. 3 kondisi tersebut, kondisi lingkungan fisik dan politik, kemudian kondisi lingkungan ekonomi, kemudian ada lingkungan hukum. Memang ada beberapa yang harus kita perbaiki, kondisi-kondisi lingkungan seperti yang sampaikan tadi yang dapat nilai sedang-sedang itu nanti akan kita perbaiki ke depannya. Tapi yakinlah rekan-rekan dari media, apakah itu PWI, AJI, JTI, RSSNI, dan yang lainnya yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, kita berkolaborasi dengan baik dan pemerintah provinsi Lampung buka masukan-masukan dan juga apa-apa yang memang menjadi tanggung jawab. Saya sih berharap kita sama-sama membangun Provinsi Lampung ini. Provinsi Lampung ini tanpa dukungan daripada media, saya sampaikan tadi juga kurang didengar oleh masyarakat. Apa yang sudah kita lakukan mungkin kurang terpublikasi. Tapi sekarang dengan adanya dana-dana yang ada di pemerintah Provinsi Lampung melalui Kominfo, semua hasil-hasil pembangunan ini terpublikasi dengan baik di media. Mungkin itu Mas Budi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita berdiskusi secara langsung, memberikan masukan-masukan dan perbaikan-perbaikan kita, kinerja kita untuk datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bang Krisna. Tadi disebut ada dana sekitar 7,7 miliar lebih untuk kerjasama dengan media. Termasuk tadi Bang Krisna juga menyebut menanggapi hasil survei ini terkait dengan masih adanya praktek amplop. Nah, secara resmi adakah kebijakan pemerintah Provinsi Lampung khususnya Kominfo yang melarang praktek pemberian amplop ini, Bang Krisna? Kalau kita memang secara khusus tidak pernah memberikan itu ya, tidak pernah memberikan apa di Provinsi Lampung ya. Kalau di daerah lain saya nggak tahu, Mas Budi ininya. Tapi kalau di Provinsi kita tidak pernah memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Ya kita bermitra saja, misalnya ada memang ketentuan-ketentuan kerjasama dengan pemerintah daerah ini. Satu berita misalnya 50.000 untuk pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut pemerintah Provinsi Lampung. Kerjasamanya hanya seperti itu saja. Jadi satu bulan ada berapa berita kita bayar, ada berapa berita kita bayar. Tapi kita tidak pernah memberikan amplop untuk kawan-kawan kita yang meliput di pemerintah Provinsi Lampung. Artinya tidak mempengaruhi kapasitas dan kompetensi teman-teman untuk kemudian memberitakan secara kritis dan konstruktif terhadap hal-hal yang memang harus dikritisi oleh media ya. Inilah yang susah ini Mas Budi. Ketika kita memberikan amplop kepada mereka, nah ini yang menjadi susah. Mereka nanti kita mendidik mereka tidak bekerja kalau nggak ada amplop itu. Nah, sekarang sebenarnya kan ini kan terbalik. Pers ini kan membutuhkan berita sebenarnya. Memang tugas dia untuk mencari berita. Kenapa harus kita berikan amplop-amplop itu gitu. Nah ini nanti yang tidak akan bertahan ini ialah orang-orang yang kita berikan amplop-amplop ini karena mereka pasti akan males. Nggak ada duit, nggak mau kerja, nggak duit, nggak ke provinsi, nggak ada ini nggak. Jadi silakan aja. Kita bebas untuk kawan-kawan kita ini meliput ya kita nggak ada ini untuk ini nggak ada. Cuma kita terus terang kita cukupi Mas Budi fasilitasnya di media center kita yang di Balai Keraton itu. WiFi-nya ada WiFi-nya, ada AC-nya, ada apa penyerap asapnya, kemudian juga ya ada AC-nya, sedikit ada aquanya. Kita cukupi untuk kebutuhan mereka di situ. Tapi kalau untuk transportasi kita nggak menjamin untuk itu. Ya betul, makasih nih Bang Krisna. Kebetulan kita beberapa kali sering ngobrol ya dan memberi masukan serta saling menerima masukan ya. Karena memang sudah jelas ini teman-teman semua di pasal 6 Kode Etik Jurnalistik juga jelas kan, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Ini saya kira menjadi perhatian. Saya kira terima kasih Bang Krisna. Kita lanjut ke penanggap berikutnya, Bung Supriyadi Alfian dari Ketua
PWI Lampung. Dipersilakan Bung Yadi untuk menyampaikan tanggapannya atas hasil survei 2019 ini. Silakan. Terima kasih Mas Budi. Yang terhormat Pak Hasanuddin Rais, Bang Krisna Putra, ada Bung Acah, ada Bung Panda. PWI Lampung tentunya menyambut baik atas meningkatnya EPK 2020. Tetapi memang ada beberapa catatan, Pak Saini. Memang harus kita akui di Provinsi Lampung ini sangat menjamur media web. Yang Pak Krisna mungkin juga kabarkan ya. Ada 136, saya juga baru tahu di Pemprov ada 136 media online. Dari sisi lingkungan ekonomi memang banyak media yang belum menggaji wartawannya. Ini memang menjadi catatan tersendiri bagi Dewan Pers maupun Pemda. Dari sisi lingkungan hukum di Provinsi Lampung memang baru-baru ini terjadi dua kasus. Pertama itu di Lampung Utara, di mana wartawan TV itu dihadang oleh ketua panitia pertandingan sepak bola. Sudah itu di Tulang Bawang juga ada kasus hukum satu yang juga belum selesai. Yang belum selesai oleh Polres Tulang Bawang adalah menghadang kegiatan jurnalistik. Saya melihat kalau untuk uji kompetensi wartawan, Pak Husaini, PWI Lampung itu paling gencar. Sejak 2011 sampai sekarang sudah 22 kali uji kompetensi wartawan. Udah menghasilkan hampir 700 wartawan kompetensi. Hampir 90% anggota PWI sudah kompeten. Yang jadi masalah di Provinsi Lampung adalah teman-teman yang tidak tergabung di PWI, teman-teman yang tidak tergabung di AJI, dan teman-teman yang tidak tergabung di IJTI. Nah, dengan modal yang 2,5 juta, 1,5 juta, mereka sudah bisa membuat web, sehingga satu orang bisa 3 webnya. Ini ada Bung Ardiansyah, mungkin dia mengikuti perkembangan media di Lampung. Nah, ini menjadi masalah. AJI mungkin akan mengurus anggotanya, PWI akan mengurus anggotanya, IJTI juga akan mengurus anggotanya, tetapi teman-teman yang di luar organisasi ini yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana melakukan pembinaan. Kalau berapa tahun yang lalu, Pemda Provinsi Lampung itu bisa menerapkan media yang terverifikasi, itu yang ada kerjasama seperti halnya di Sumatera Barat ya. Tapi perkembangan sekarang ini yang sudah sangat luar biasa, media web ini yang menjadi hambatan di Provinsi Lampung. Itu yang pertama. Yang sehingga Dewan memverifikasi media, saya pikir harus jeli dari sisi kantor, ada kantor enggak, ada gaji enggak, sebagainya. Tapi ini sudah kondisi keterbukaan ya, mungkin di Provinsi Lampung ini paling terbuka media, sehingga tidak salah kalau di satu kabupaten kota itu bisa puluhan bahkan 100 media online. Nah ini menjadi nyamuk bagi pemerintah daerah kabupaten. Kalau di provinsi mungkin sudah tertata dengan baik, sudah bisa lakukan pembinaan bersama, tetapi kalau di kabupaten ini yang sangat sulit. Apalagi beberapa media yang merangkap LSM. Ini memang itu yang terjadi sehingga terjadi benturan di Lampung Tengah, terjadi benturan di Tulang Bawang, terjadi benturan di Lampung Utara. PWI sendiri klarifikasi Pak, potensi itu kalau PWI dilakukan di 15 kabupaten kota Pak. Jadi uji kompetensi itu bahkan PWI kabupaten kota melaksanakan terhadap anggota pengurusnya. Nah, jadi tidak hanya di Bandar Lampung ya, mungkin kalau AJI ya karena dia AJI Bandar Lampung dia di Bandar Lampung dilaksanakannya. Tetapi kalau PWI memang sudah seluruh kabupaten kota sudah melakukan uji kompetensi.
Tapi uji kompetensi ini di zaman COVID ini memang jadi masalah, Pak. Kalau di situ himbauannya RPWI, organisasi wartawan, melakukan 1 tahun 3 kali, bisa lebih, Pak, kalau jadwal kami itu. Di program kami itu bisa 5, karena di kabupaten kota itu melakukan uji kompetensi, tapi pada saat COVID ini tidak bisa dilakukan uji kompetensi itu. Mungkin dari Dewan Pers juga akan harus segera membuat peraturan tambahan tentang bagaimana uji kompetensi wartawan dilakukan pada saat COVID. Ya. Ya kan, PWI Provinsi Lampung itu menjadwalkan tahun ini 3 kali, Pak. Belum lagi PWI Kabupaten Kota. Tetapi karena COVID tidak bisa bertatap muka sehingga. Jadi PWI Pusat juga menghimbau agar PWI Provinsi tidak bisa melakukan kegiatan secara tatap muka. Kalau uji kompetensinya melalui lain, mungkin saya juga belum bisa memastikan. Ini mungkin jadi catatan Dewan Pers, Pak, ya. Ya. Ya, kalau PWI Provinsi Lampung memang secara umum, Pak, juga tidak henti-hentinya. Kita sekarang juga bekerja sama dengan Universitas Bandar Lampung, itu ada satu kelas khusus teman-teman wartawan kuliah di Universitas Bandar Lampung. Nah, di Universitas Bandar Lampung itu kerjasama dengan UBL, seluruh satu lokal itu 25 orang itu isinya wartawan semua. Jadi untuk ikan, saya pikir PWI, AJI maupun EJTI terus melakukan kegiatan pendidikan terhadap wartawan. Memang saya sebenarnya pengen menghimbau kepada pemerintah daerah bagaimana pemerintah daerah ini bisa melakukan kerjasama atau apa yang dikatakan oleh Pak Krisna Putra tadi, 7,3 miliar ya anggaran terhadap media. Harusnya pemerintah daerah juga bisa mengutamakan media-media yang memang terverifikasi. Selain itu juga kita melihat bahwa kondisi COVID ini memang beberapa media sangat prihatin. Meskipun kata Pak Krisna tadi sudah membantu beberapa media untuk bentuk kerjasama dalam hal pemuatan advertorial atau sebagainya. Tetapi ini kondisi di Provinsi Lampung sangat prihatin sekali, baik media cetak maupun media online. Jadi itu Pak, kalau tanggapan dari saya selaku Ketua PWI, artinya bagaimana kita lebih meningkatkan lagi EPK kita di tahun berikutnya. Tetapi yang menjadi catatan saya adalah bagaimana kita bersama-sama ini melakukan pembinaan terhadap teman-teman yang membuat media online yang belum terverifikasi. Di Lampung ini sudah ada Serikat Media Siber Indonesia, itu pun tidak bisa menampung semua media untuk melakukan pembinaan, karena saya sudah sarankan bahwa mereka itu mengutamakan media yang memang benar-benar berbadan hukum dan berusaha untuk memverifikasi. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bung Supriyadi Alfian dari Ketua PWI Lampung. Dalam beberapa hal ini teman-teman di PWI ini anggotanya paling banyak nih ya, Bung Yadi ya. Hampir 1.000 ya, hampir 1.000 orang ya. Anggota kita sekarang hampir 1.000. Tetapi sudah 700 yang uji kompetensi. Oke, nah jadi kepentingan kita di daerah adalah bagaimana verifikasi dilakukan terhadap media, khususnya media online. Tadi kalau data dari survei kita, ada hampir 2.000 ini media online di seluruh Lampung. Ini menakjubkan sekali angkanya ini ya. Sementara yang bekerja sama dengan PWI itu cuma sekitar 48 atau 47 yang media online ini yang terdaftar di PWI. Karena kita akan bekerja sama yang memang medianya terverifikasi. Yang belum terverifikasi ya kita suruh lengkapi dulu syarat-syaratnya gitu ya. Maksudnya. Jadi secara media institusi dia terverifikasi dan secara profesional jurnalisnya dia uji kompetensi. Nah, saya kira untuk teman-teman yang PWI ini agak berat juga ini untuk mengontrol bagaimana setelah uji kompetensi kemudian apa yang menjadi aturan main, kode etik dan seterusnya benar-benar diterapkan di lapangan ya, Bung Yadi ya. Ya, karena jumlah anggotanya banyak ini. Oke, terima kasih untuk
dua penanggap, Bang Ahmad Krishna Putra dan Bung Supriyadi Alfian atas hasil survei IKP Provinsi Lampung 2020 yang sudah disampaikan Bapak Hasanin Rais tadi. Saya kira saya langsung minta tanggapan dulu ke teman-teman yang mewakili AJI, IJTI, dan PRSSNI ini. Siapa duluan ini? Bung Hendri Aji atau Bung yang dari IJTI ada ya? Hendri Wansa atau Bung Hendri Yalo atau dari PRSSNI? Di sini ada Bung Robert. Silakan, siapa duluan? Baru nanti ada Bang Ardiansa juga ini nanti, Bang. Nunggu giliran, Bang. Silakan, Bung Henry, IJTI atau PRSSNI? Baiklah, saya aja lebih dulu. Ya, silakan Bung Henry. Mas Budi. Selamat siang, Pak Hasan Rais. Yep. Ada Pak Krishna Putra. Wajahnya belum kelihatan nih. Oh ya. Videonya. Sorry. Wajah gantengnya. Waduh. Gimana? Oke, selamat siang, Mas Pak Hasan, Pak Krishna, Bang Supriyadi, dan Mas Budi, dan para senior dan kawan-kawan sekalian. Pertama saya menanggapi proses IKP ya, Indeks Kemerdekaan Pers. Saya baru 2 tahun berturut-turut mengikuti proses IKP. Kalau tidak salah tahun 2019 itu IKP di Lampung ini terendah kedua setelah Papua. Pada IKP 2019 itu saya pernah menyampaikan bahwa kami menilai informan-informan ahli yang waktu itu dijadikan sumber oleh Dewan Pers kurang mempunyai kompetensi. Itu menurut kami kurang punya kompetensi, dan bahkan ada lembaga atau institusi yang itu tidak berhubungan atau yang sebenarnya tidak kerja-kerjanya itu tidak di bidang jurnalistik begitu. Nah, indeks ini kan dia untuk memotret ya, untuk memotret gitu tentang kemerdekaan pers. Nah, idealnya kan dia mendekati presisi, kan idealnya begitu, dia idealnya mendekati presisi atau mendekati kebenaran lah gitu. Jadi menggambarkan kondisi realnya. Nah, karena ada beberapa informan ahli yang itu menurut kami kurang kompeten atau kurang punya kapasitas, ini bisa berkorelasi dengan hasilnya, yaitu pada tahun 2019 IKP Lampung ini terendah kedua setelah Papua, dan kita sama-sama tahu lah bagaimana kebebasan pers di Papua, bagaimana kemerdekaan pers di Papua. Nah, menurut kami kok bisa sampai segitu begitu ya? Kok bisa Lampung ini IKP-nya hampir mendekati atau hampir menyamai Papua. Nah, kami berpendapat bahwa bisa jadi IKP ini karena prosesnya tadi yang agak keliru. Karena prosesnya tadi yang agak keliru, ada sumber-sumber atau informan ahli yang itu menurut kami kurang kompeten lah begitu. Nah, kemudian IKP 2020 begini, ada kesamaan yang saya lihat, saya baru 2 tahun nih berturut-turut di IKP, ada kesamaan seperti kayak pola proses IKP pada 2019, kemudian pada 2020 ketika FGD tidak semua topik itu dibahas. Nah, padahal mestinya itu dibahas satu persatu, dibahas secara serius. Kemudian pada FGD ini kan diskusi terarah nih, kelompok-kelompok terarah. Kita menyamakan pandangan itu. Karena kemungkinan besar
di antara informan ahli itu mempunyai pengetahuan yang berbeda, wawasan yang berbeda soal pers, soal jurnalisme. Nah, disitulah kita menyamakan persepsi, kemudian ditawarkan kembali ke forum. Apakah skor yang disampaikan informan ahli yang semulanya itu akan berubah atau tidak? Nah, jadi proses IKP ini mendekati presisi, memotret yang kondisi realnya tentang kemerdekaan pers di Lampung. Nah, ini tidak dilakukan pada saat itu. Saya juga bingung kenapa kok ini melompat pada FGD. Mestinya kan itu dibahas secara tuntas, dibahas secara mendalam gitu untuk menyamakan persepsi. Bisa saja skor saya itu nggak sama dengan skor dari pihak pemerintah atau unsur masyarakat. Nah, disitulah kita menyamakan persepsi itu tadi. Nah, saya juga mengikuti kemarin ada Pak Krisna di webinar Sumatera yang diadakan oleh Bappenas mereview hambatan-hambatan kebebasan pers di Sumatera. Ada kalau tidak salah Pak Jauhar ya, yang dari Dewan Pers, menyampaikan bahwa saya mengikuti, saya agak terlambat pada waktu itu, tapi saya mengikuti agak sebentar. Lampung itu ada beberapa poin di posisi buncit. Di Sumatera itu Lampung itu ada beberapa poin lah gitu, dia di posisi buncit, di posisi yang paling akhir. Kemudian ada saya catat pada kemarin itu, Pak Jauhar menyatakan bahwa tidak ada kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera pada 2019. Nah, sementara waktu FGD yang pertama, IKP yang pertama 2019, begini juga pada saat itu menyampaikan sosialisasi, itu Dewan Pers mengutip data AJI. Jadi pada 2019 itu kami mencatat ada 6 pelanggaran-pelanggaran yang terkait kebebasan pers. Nah, beberapa di antaranya itu adalah kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan yang didata di sini itu tidak semata-mata fisik, tapi juga intimidasi, ancaman, itu terkategori kekerasan menurut kami, kekerasan verbal. Nah, artinya agak keliru menurut saya jika Pak Jauhar menyampaikan tidak ada kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera pada 2019. Padahal data kami setiap tahun itu selalu mencatat ada kekerasan terhadap jurnalis di Lampung, baik itu fisik maupun non fisik. Maksud saya, memang pada 2019 itu tidak ada yang fisik, tetapi ada ancaman, ada intimidasi. Nah, itu terkategori kekerasan verbal menurut kami. Nah, pada 2020 tahun ini hingga September, kemarin juga kami berdiskusi dengan kawan-kawan IJTI memperingati 21 tahun Undang-Undang Pers. Nah, saya sampaikan bahwa data AJI hingga sampai September itu sekitar 5 kasus terkait pelanggaran-pelanggaran kebebasan pers. Nah, terkini itu ada kekerasan, bahkan fisik. Tadi sudah disampaikan oleh sebelumnya di forum ini, yaitu jurnalis yang di Lampung Utara itu mengalami kekerasan Agustus lalu, dan itu fisik. Kemudian kami juga mencatat ada kekerasan yang verbal, yang non fisik, yang itu dilakukan oleh pejabat publik sekelas gubernur, mengancam seorang jurnalis itu di depan forum lah begitu, di sebuah acara yang resmi gitu. Dan catatan kami, gubernur ini kerap bersoal dengan pers, bukan hanya ketika menjadi gubernur, sebelum menjadi gubernur, maksud saya ketika menjadi Sekprov itu beberapa kali bersoal dengan pers. Nah, gitu. Nah, ini kan tak patut menurut saya, seorang pejabat publik gitu mengintimidasi atau mengancam secara verbal atau berlaku tak patutlah terhadap pers, terhadap jurnalis. Nah, ini catatan serius, dan kami berharap ini tidak menambah ya. Kami tidak berharap menambah. Tahun lalu itu ada 6 kekerasan terhadap jurnalis yang kami catat, sehingga September ini ada 5. Semoga tidak bertambah, dan semoga ini yang terakhir. Nah, ini kan juga kita perlu concern loh. Maksud saya juga perlu concern. Tadi Pak Krisna menyampaikan bahwa ada beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemimpin redaksi. Sementara kita tahu bahwa sekelas gubernur gitu, kepala daerah yang pejabat publik itu juga beberapa kali juga bersoal dengan jurnalis gitu. Jadi ini mestinya menjadi catatan. Bahkan
IFJ sampai bersikap, International Federation Jurnalis itu bersikap soal kekerasan verbal yang dilakukan oleh gubernur. Nah, ini jadi catatan serius menurut kami. Ketika IKP yang ke 2020, saya relatif sering berkontak dengan Bang Ali ya, Bang Ali yang dari Sukovindo yang menjadi tim perisetnya, tim survei maksud saya. Nah, Bang Ali itu beberapa kali mengeluh mungkin bisa dibilang keluhan lah. Beberapa kali mengeluh pada saya. Susah untuk menghubungi pihak Pemprov, susah untuk menghubungi Kabak Humas. Nah, itu beberapa kali dia sampaikan, bahkan dia meminta tolong untuk diteruskan lah, ada undangan dari Dewan Pers untuk IKP gitu. Saya sudah menyampaikan dan pada saat itu memang ada agak lama balas, dan itu sempat dikeluhkan Bang Ali bahwa sekelas seperti kayak Humas kok itu susah untuk dihubungi. Nah, saya sampaikan ya, jika Bang Ali aja begitu ya apalagi kami begitu kan. Ya silahkanlah dinilai sendiri gitu. Lalu ada di kalangan komunitas pers di Lampung, di kalangan jurnalis ini, kita sama-sama tahu lah bahwa ada pekerja-pekerja media atau unsur pimpinan dari sebuah media maupun organisasi itu yang terlibat politik praktis. Nah, ini kan catatan serius juga sebenarnya, catatan yang perlu jadi perhatian serius ya. Pastinya kita kan berteriak-teriak atau menyampaikan kepada publik atau woro-woro atau menyampaikan di ruang-ruang publik agar menjaga independensi, sementara kita sendiri pelaku-pelaku media itu terlibat dalam politik-politik praktis. Nah, ini jadi bahan evaluasi sebenarnya, bahwa apa yang kita ucapkan itu semestinya sesuai dengan yang kita perbuat, kalau menurut saya. Kemudian soal amplop, saya membaca hasil kalau tanggapan survei atas ini, Bung Hendri? Ya, Mas. Gimana? Ya benar, lanjut. Ya, saya membaca hasil survei ya soal IKP itu. Ada poin yang saya tangkap itu kan ada soal amplop ya, soal beberapa kali soal amplop. Kemudian dalam IKP ini dikutip pernyataan Kabak Humas ya, Kabak Humas Pemprov yang menyatakan bahwa tidak ada praktik amplop itu sudah tidak terlihat gitu dari amplop, dan media dan jurnalis yang bekerja di media besar itu tidak lagi menerima amplop. Nah, poin saya begini, artinya kan permisif. Padahal jika kita serius untuk memperbaiki kualitas jurnalisme, memperbaiki kebebasan pers, itu bisa dimulai dengan cara yang sederhana, yaitu tidak membiasakan praktik-praktik amplop. Ini tidak hanya di kalangan jurnalis, tapi juga perlu disupport oleh pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Jadi pernyataan itu menurut saya nggak berdasar ya, tidak berdasar, hanya asal bicara gitu. Jadi justru kalau kita mau jujur, di Lampung ini ada beberapa kasus korupsi itu yang menjadi sorotan. Lampung Selatan, Mesuji, Lampung Tengah. Nah, dalam persidangan kasus-kasus tersebut itu disebut ada beberapa nama wartawan yang ikut dalam proyek. Jadi bukan lagi soal amplop begitu loh maksud saya. Jadi bukan lagi soal amplop dan sudah main proyek wartawan ini. Jadi kelasnya sudah lagi bukan di atas amplop, dan wartawan yang disebut dalam persidangan itu, dalam fakta persidangan itu bukan media kecil, media besar, kita sama-sama tahu. Nah, jadi itu maksud saya, pernyataan yang dikutip oleh Dewan Pers, kesimpulan IKP ini bahwa tidak ada praktek amplop atau sudah hanya media-media kecil, gitu, media-media besar pertanyaannya tidak menerima amplop, itu nggak berdasar dan keliru gitu. Lalu meminta semua organisasi untuk menyetop kebiasaan menerima amplop. Nah, ini agak sedikit naif menurut saya. Nah, kenapa naif ya? Karena saya sendiri itu hampir jarang mendengar atau dalam beberapa kesempatan begitu atau dalam ruang-ruang publik
Nah, saya hampir jarang mendengar ada imbauan misalnya untuk tidak menerima amplop. Nah, maka saya bilang ini agak sedikit naif. Jadi kalau memang kita serius begitu untuk memperbaiki mutu jurnalisme, diantaranya adalah tidak membiasakan menerima atau praktek-praktek amplop, yaitu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari komitmen kita sendiri. Nah, ke depan saya berharap IKP, proses IKP ini, penilaian IKP, survei IKP ini benar-benar mendekati presisi. Jadi ketika FGD itu dibahas secara tuntas, jadi tidak melompat-lompat topik per topik, karena masing-masing kita ini memberi skor yang berbeda untuk topik-topik yang ditanyakan. Kemudian juga memperhatikan kompetensi dan kapasitas dari masing-masing informan. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti selebihnya kita mungkin bisa berdiskusi. Terima kasih, Mas Budi. Ya, terima kasih Bung Henry. Biasanya juga kalau ketika saya terlibat di IKP ini, Bung Henry dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan di forum Zoom meeting ini, ketika ada pernyataan itu kemudian harus dikonfirmasi lagi dengan fakta, karena survei ini juga berbasis data juga, tidak hanya mengandalkan informan ahli. Saya kira nanti menjadi catatan Pak Hasan ini, buat teman-teman di Dewan Pers juga menjadi catatan ke depan, statement-statement itu nanti harus berbasis data sehingga bisa di cross check kebenarannya. Statement tersebut tidak hanya disebut Bung Henry tadi ya, asal ngomong aja. Saya kira ini menjadi catatan tersendiri untuk ke depan biar lebih baik hasil survei kita. Terima kasih Bung Henry. Saya kiranya di sini masih yang IJTI masih hadir kah? Atau PRSSNI masih hadir? Ada ya? Kalau nggak ada, Bang Pandra dulu nih dari Kabid Humas Polda Lampung. Dari tadi sudah nungguin nih Bang Pandra. Silakan untuk menanggapi hasil survei khususnya yang terkait dengan kriminalisasi terhadap pers dan aspek hukum yang juga menjadi catatan dari hasil survei IKP 2020 ini. Silakan Bang Pandra. Suaranya belum keluar. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang saya hormati Pak Hasanin Rais dan juga di sini Pak Kadis Kominfotik, Pak Ahmad Krisna, kemudian juga di sini hadir juga dari para senior dari organisasi pers, termasuk juga dari perusahaan pers ya. Mungkin saya tidak saya sebutkan satu persatu nantinya, tapi saya sekedar menyapa saja. Di sini ada Bang Ardiansah, kemudian juga teman-teman yang lain juga mungkin. Ya, jadi kita mendengarkan bersama bahwa adanya indeks kebebasan pers ya yang baru saja dilakukan survei, dan ya kita tidak harus cepat berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan beberapa survei yang ada. Tentu disinilah letak daripada kita bisa mengintrospeksi apa yang ada. Tapi dari pengalaman kami yang ada, tentunya dari pihak kepolisian, tentunya berulang kami sampaikan Pak Hasanin, karena kami juga beberapa waktu yang lalu juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat bagaimana menghadirkan pers ini yang betul-betul sejalan dengan cepat, tepat, dan akuratnya dalam memberitakan atau mewartakan. Kami juga sudah mengikuti beberapa waktu yang lalu dalam kegiatan World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Dunia yang dilaksanakan di Jakarta. Di situ banyak sekali bagaimana kasus-kasus yang menimpa di seluruh Indonesia terhadap para pewarta kita. Nah, dengan adanya beberapa kejadian yang tadi disebutkan, tentunya menjadi perhatian kami, terutama dalam kita menyikapi dari Undang-Undang Pokok Pers ya, tepat sudah hampir 21 tahun, dan juga upaya yang kami lakukan saat ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui programnya yaitu adalah visi misi Polri ke depan, yaitu program Bapak Kapolri, yaitu profesional, modern, dan terpercaya. Tentu anggota Polri di sini haruslah dibekali. Salah satu program daripada Polri yaitu adanya manajemen media. Tentu bagaimana kita melakukan suatu kerjasama yang baik dengan para insan pers di lapangan.
Karena memang jelas di sini kita ketahui bahwa tugas pokok Polri sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat tentunya sebagai problem solver dan sebagai penegak hukum di sini. Adanya laporan-laporan pengaduan tentang kekerasan terhadap wartawan yang tengah diproses di Polda Lampung, maksudnya di wilayah hukum Lampung ya, Polda Lampung, yang tadi disebutkan ada di Lampung Utara, kemudian juga ada di Tulang Bawang, dan juga beberapa hal yang lain. Ini menjadi perhatian dan catatan kami. Jadi ada juga tidak hanya dari anggota Polri, mungkin juga ada dari anggota dari aparat yang lainnya. Tentunya di sini kita sudah ada bagaimana kode etik dalam kode etik jurnalistik, kemudian juga kami juga selalu senantiasa, artinya dengan manajemen media ini 5 fungsi yang selama ini ada, yaitu fungsi preemptif yang dilakukan oleh intelijen dan Binmas, kemudian fungsi preventif itu adalah polisi lalu lintas dan sabara, kemudian represif itu adalah reserse. Ini sekarang didengar adanya manajemen media, ada 6 fungsi teknis nantinya ke depan. Karena Divisi Humas Polri, melalui para Kabid Humas, sekarang Kabid Humas sudah ada di seluruh Indonesia, sudah dinaikkan tipenya menjadi tipe A, artinya seluruh Kabid Humas di seluruh Polda di seluruh Indonesia berpangkat Komisaris Besar Polisi. Namun ada kendala di lapangan, yaitu melalui Peraturan Kapolri nomor 22. Jadi selama ini 5 fungsi teknis di tiap Polres itu ada, ya artinya ada Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Kasat Intes, Kasat Kasat Lantas. Nah di sini nanti mungkin ada Kasat Humas nantinya. Nah, ini karena kami memang kehumasan ini baru ada di level Polda, yaitu Kabid Humas. Tetapi kalau di Polres, itu adalah Kasubag Humas, di mana ini tidak berdiri sendiri, adanya di bawah Biro Operasi, atau Staf Ops kalau di tingkat Polres. Nah, ini yang kami sedang memperjuangkan. Bahkan kami sudah ada program-program bagaimana melalui manajemen media ini diberikan pemahaman kepada para officer. Dalam hal ini adalah di Sekolah Polisi Negara, khususnya di Polda Lampung, kami selaku Kabid Humas senantiasa memberikan pelajaran bagaimana itu tentang Undang-Undang Pokok Pers, yang tentunya harus dipahami oleh semua anggota Polri, atau para bayangkara yang berada di lini terdepan, yaitu adalah para brigadir ini. Dan juga tentang Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi sampaikanlah kepada para pewarta, insan pers yang ada di lapangan, tentunya apabila masih dalam proses penyelidikan atau masih dalam proses-proses lebih lanjut dari kasus yang dihadapi atau permasalahan dihadapi, jangan sampai nanti adanya kekerasan. Dan juga kami juga berharap dari para insan pers, para jurnalis juga kode etik profesi di dalam jurnalistik pun juga mohon betul-betul dilakukan. Jadi mohon izin Pak Seni, jadi kami sampaikan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang sekarang kami memberikan penerapan dan juga praktek bagaimana menghadapi terhadap media, awak media. Jangan sampai nanti terjadi, artinya kami latih bagaimana mereka public speaking, bagaimana menyampaikan dengan santun. Apalagi Bapak Kapolri selalu menyampaikan, sampaikanlah dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. 2 kata-kata itu saja sudah membuat hati orang akan merasa tentram dan damai. Jadi hal ini kami selalu memberikan suatu tahapan tingkatan, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Bahkan kemarin kami mendapatkan ada sekitar 7 orang anggota Polri baru, yaitu lulusan dari Akademi Kepolisian Republik Indonesia, yang baru saja dilantik oleh Bapak Presiden, ditempatkan di wilayah hukum Polda Lampung, dan kami pada saat mereka berorientasi, kami ajak untuk visit media ke beberapa media-media yang ada di Provinsi Lampung untuk belajar bagaimana manajemen media, bagaimana mengelola di dalam menyampaikan suatu arahan kepada anggota di bawahan. Jadi tidak lagi menjadi momok apabila ada wartawan datang, kemudian tidak bisa menjawab dan sebagainya, akhirnya mereka mengusir dan tidak memberikan berita. Nah, kami berupaya saat ini sekecil apapun informasi yang ada, kami himpun. Setelah kami himpun, segera kami wartakan atau kami sampaikan melalui rilis yang kami sampaikan. Itu yang kami sampaikan sampai sejauh ini, upaya-upaya yang kami lakukan di bidang Humas Polda Lampung, dan
Bapak Kapolda selalu menyampaikan agar informasi yang disampaikan kepada awak media harus cepat, tepat, dan akurat. Sehingga tidak ada lagi adanya suatu bola liar yang nantinya mempersepsikan bahwa tidak dapatnya informasi yang akurat yang diterima oleh teman-teman dari para jurnalis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sementara kesempatan siang hari ini. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, terima kasih Bang Andra, Kabid Humas Polda Lampung. Dalam beberapa hal kiranya memang teman-teman di kepolisian ini memang perlu diberi pemahaman bahwa teman-teman di wartawan kalau liputan dan berhadapan-hadapan dengan polisi juga mesti dijaga agar seperti kata Bung Henry tadi kan, bukan hanya jangan sampai mengalami kekerasan fisik, tapi juga jangan sampai terjadi kekerasan verbal. Ya. Nanti yang terkait dengan pejabat pemerintah provinsi nanti Bang Ahmad Krisna Putra nanti tolong menanggapi sedikit nanti ya yang disampaikan oleh Bung Henry tadi, bagaimana antara media dengan para pihak yang lain termasuk kepolisian dan para pejabat terjadi hubungan yang saling pengertian, ada kemitraan dan saling memahami fungsi masing-masing. Karena media ini seringkali dibenci tapi disayang. Begitu ya, Bang Pandra ya. Ya, dibenci tapi disayang. Ketika kita butuh, kita nyari-nyari. Tapi ketika ada hal-hal tertentu yang kemudian dikritik oleh media, karena salah satu fungsi media adalah mengkritik, memberi kontrol sosial dan mengoreksi. Ketika saat itu kemudian dibenci, padahal itu salah satu fungsi media. Saya kira terima kasih, Bang Pandra. Kemudian ada Bang Ardiansyah di sini. Dipersilakan, Bang Ardiansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Budi, yang Bang Hasan dari Dewan Pers, Bang Pandra, Pak Krisna, Pak Supriyadi, dan teman-teman semua. Saya setuju sekali itu yang disampaikan oleh Bung Henry ya, bahwa ada evaluasi yang lebih rinci lah terhadap masalah metode dan masalah IKP ini. Saya sudah pernah tuh mengisi formulirnya ribet sekali ya. Nggak ngerti kita itu apa yang ditanyain, apa yang dimaksud. Jadi menurut saya ini sesuatu yang harus menjadi evaluasi. Benar tuh Bang, waktu itu kebetulan tim risetnya saya tuh Bang. Ketemuannya susah kita Bang, karena banyak banget yang harus diisiin ya. Jadi akhirnya kan ketidakmampuan menerap pertanyaan, ya juga menimbulkan jawaban itu juga tidak akurat kan. Yang kedua, saya ini adalah persoalan kita. Kita harus introspeksi diri lah ya. Sebenarnya saya menilai kebebasan pers kita ini sudah luar biasa banget ya. Saya tidak percaya kalau kebebasan pers ini anjlok ya. Mana ada satu yang sekarang bisa melarang kita untuk meliput sesuatu. Ya. Tapi masalahnya memang pers sendirilah yang membuat dirinya tidak bebas. Ya. Ya. Ketidakmandirian pers inilah yang akhirnya membuat dia terkontrol, ya, terkendali, terutama persoalan-persoalan yang menyangkut tentang masalah-masalah yang bersifat finansial. Ya. Itu kebanyakan, itu kayak misalnya kayaknya tersandra sekali oleh pemerintah, kayak minta anggaran gede, kemudian dari anggaran itu kalau tidak bisa bekerja sama, maka itu kan adalah bagian-bagian yang sebenarnya itu pers bisa mengendalikan, ya. Tidak ada yang tidak, justru sebenarnya adalah pers itu sendiri yang menentukan bahwa dia tidak bebas, ya. Nah, itu yang menurut saya adalah poin penting. Yang kedua mengenai masalah profesionalisme. Ini Dewan Pers ini menurut saya juga tanggung jawab. Ya. Sebenarnya secara aturan sudah bagus sekali, ada namanya sertifikasi, ada yang namanya itu, tetapi tidak dijalankan secara baik. Ya. Kalau betul-betul sertifikasi itu dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang ada, maka tidak akan ada yang namanya perusahaan pers abal-abal. Tidak akan ada, karena jelas sekali, ketatnya betul. Tapi seringkali itu dilanggar sendiri. Diberikan kelonggaran-kelonggaran, akhirnya lahirlah pers-pers yang tadi yang dibilang oleh Bang Supriyadi tadi, bermodalkan 2.500 bisa 2 pers dan sebagainya. Yang ketiga menurut saya, Dewan Pers itu harus betul-betul konsisten dalam menegakkan profesionalisme. Jangan selalu melindungi ya. Saya lihat bahwa Dewan Pers itu kesannya selalu hanya melindungi, padahal itu sebenarnya tidak melindungi. Akhirnya justru membuat pers itu menjadi tidak teredukasi, ya, tidak teredukasi dengan baik. Sebenarnya harusnya Dewan Pers itu betul-betul kalau misalnya ada pers yang digugat, yang tidak usah dibela,
Kalau memang betul-betul dia dia tidak memiliki sertifikasi, kemudian dia tidak ada perusahaan persnya belum memiliki belum memiliki dokumen-dokumen yang resmi, ya kan jelas itu sebenarnya bahwa yang namanya karya jurnalistik itu harus mencakup dua hal. Satu, bahwa dia dimuat oleh media ya yang memang secara hukum dia masuk dalam perusahaan media. Yang kedua adalah itu ada karya jurnalistik yang dilihat dari Undang-Undang Pokok Pers, yaitu ada kode etik jurnalistik. Tapi kalau sebuah media yang kerjanya menekan, meneror, itu kan harusnya tidak dalam kategori dia masuk dalam media. Nah, sekarang justru yang menjadi masalah adalah bukan media yang diteror, ya. Media yang banyak meneror sekarang. Coba. Jadi yang benar itu yang katanya adalah ada media yang bergabung menjadi LSM, ya. Tambah lagi sekarang ada 3 nih, dia sudah media, dia LSM, dan dia pengacara. Waduh, dahsyat sekali. Korbannya mana? Korbannya itu kepala sekolah, kepala desa. Ya, ini tanggung jawab kita. Kalau kita ingin pers ini profesional, kita harus introspeksi juga, gitu. Harus berantas yang seperti ini. Jangan hanya sekadar nyalahin pemerintah, nyalahin polisi, tidak bisa. Pers juga introspeksi semua, agar benar-benar keinginan kita untuk melahirkan pers yang profesional itu betul-betul tercapai. Saya rasa itu, Bang Budi, ya. Poin saya. Ya, terima kasih Bang Ardiansyah. Di dalam kesimpulan hasil indeks kemerdekaan pers 2020 yang disampaikan Pak Hasanin Rais juga tadi, poin pertama ada insan pers di Lampung perlu meningkatkan perbaikan pada kondisi lingkungan ekonomi dan kondisi lingkungan hukum. Nah, saya kira ini terkait dengan bagaimana yang disampaikan Bang Ardiansyah tadi. Ternyata teman-teman media di Lampung ini yang membuat tidak bebas lagi kebebasan pers yang sekarang harusnya dinikmati dan digunakan sebaik-baiknya oleh teman-teman pers. Nah, saya ke Bang Krisna dulu nih untuk menanggapi beberapa hal yang terkait dengan bagaimana hubungan antara media dengan pemerintah provinsi, khususnya kalangan pejabat. Kalau kita menyarankan nih Bang Krisna, sebaiknya forum-forum pertemuan itu juga digunakan untuk mengklarifikasi, atau kalau memang ada kekeliruan atau kesalahan, saya kira bukan sarana untuk menyampaikan permohonan maaf atau apapun dengan teman-teman media sebagai mitra atau sahabat dari pemerintah. Saya kira mohon tanggapannya, Bang Krisna. Ya, makasih Mas Budi. Yang pertama mungkin saya menanggapi dari Bung Supriyadi Alfian tadi, karena kok sepertinya banyak amat media yang kerjasama dengan kita. Nah, itu belum banyak itu kalau menurut saya. Yang daftar itu Pak Hasanin ratusan, 200 lebih. Tapi kita punya persyaratan, ada media yang berumur 2 tahun lebih pendiriannya, berpengalaman di bidang itu. Itu yang kerjasama dengan kita dan sudah di atas 1 tahun. Punya badan hukum, punya struktur organisasi, wartawannya lulus UKW. Memang belum semua pimretnya mengikuti verifikasi lulus UKW itu. Nah, itu yang pertama yang saya tanggapi. Jadi kita kerjasama dengan media itu ada persyaratan-persyaratan yang memang harus diikuti, yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Kemudian saya menanggapi yang Bung Hendri, seolah-olah ada kekerasan verbal terhadap media menurut catatan Aji. Ini memang agak susah ya untuk kita, karena saya sudah memberikan klarifikasi terhadap kegiatan-kegiatan itu. Saya sudah konferensi pers. Memang bahasa tubuh orang ini kan beda-beda, Mas Budi. Bahasa tubuh orang Jawa seperti ini, bahasa tubuh orang Palembang seperti ini, bahasa tubuh orang Lampung seperti itu. Tapi itu bukan dalam kerangka menyinggung ataupun membuat kekerasan di situ. Bahasa tubuh. Dan kadang-kadang kita ada pertemuan-pertemuan, Pak Pandra sering ada pertemuan-pertemuan juga, itu kita sudah wanti-wanti di awal acara bahwa pertemuan ini sangat sensitif. Mohon pers meninggalkan tempat. Untuk itu sudah kita wanti-wanti melalui protokol. Tapi masih ada aja pers yang masih di dalam ruangan. Sudah kita wanti-wanti juga, mohon nanti dalam kegiatan ini tidak mengambil gambar, karena sudah diberikan waktu untuk mengambil gambar. Tapi ada juga, karena Mas Budi,
ada juga pejabat-pejabat kita ini yang ketika bicara disorot, diambil gambar dan sebagainya merasa terganggu konsentrasinya. Ini dilakukan peneguran seolah-olah itu bahasa verbalnya seolah-olah ada kekerasan verbal di situ. Padahal itu hanya seperti guyonan-guyonan saja kalau kita yang sudah terbiasa dengan bahasa yang seperti. Tapi kadang-kadang ya itu tadi. Makanya kata saya bahasa tubuh orang itu berbeda. Tapi yakinlah tidak ada maksud dari pemerintah provinsi untuk melakukan pelecehan ataupun melakukan kekerasan verbal terhadap media. Dan kalau ada satu kesempatan yang itu memang dianggap merugikan, gubernur pernah minta maaf dengan salah satu wartawan, pernah ada saya di situ, pernah dilakukan untuk meminta maaf, dan itu memang diakui oleh wartawan tersebut. Gitu. Jadi pada kesempatan-kesempatan kalau misalnya ada hal-hal yang ini, saya selalu memberikan klarifikasi. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita sudah mulai menyadari, kita sudah mulai mengingatkan bahwa bahasa tubuh, bahasa verbal ini ya harus memang kita, itu tadi kata saya tadi Pak Pandra, bahasa orang Sumatera ini kan beda-beda, seolah-olah ngomongnya keras gitu. Kalau orang Jawa yang melihatnya atau menerimanya, tetapi itu biasa-biasa aja orang yang melakukan itu gitu. Setelah itu seolah-olah keras, baru tanya, tadi emangnya saya ngomong apa sih? Emangnya ini? Nah itu kadang-kadang yang tanpa disadari karena terbiasa dengan gaya bahasa yang seperti itu. Kemudian juga amplop, tadi Bung Henry sudah sampaikan sama dengan yang Pak Hasanin sampaikan, kita tidak pernah memberikan sesuatu terhadap media. Dan saya sudah dari tahun 2014 Pak Hasanin jadi Kadiskominfo provinsi sampai sekarang jadi Kadiskominfo, jadi tahu benar dengan wartawan-wartawannya nggak berubah juga semuanya. Begitu juga. Wajah lama semua. Wajah lama semua. Jadi nggak ada yang gini. Dan kita pemerintah provinsi, ya mungkin Mas Budi tahu, tidak pernah melarang pemberitaan-pemberitaan itu. Kita hanya menyampaikan pemberitaan ini ada yang positif, misalnya ada yang negatif. Itu fakta semua, Pak. Fakta semua. Misalnya kemarin sering banyak ada kerusuhan-kerusuhan di desa dan sebagainya, itu fakta yang terjadi sampai bakar-bakaran sebenarnya. Tapi ketika itu diberitakan nilainya kan negatif. Nah sekarang media sudah nggak usah lagi ini, dia sudah tahu apa yang harus diberitakan yang nilainya positif, bisa menyundul kemarahan orang lain, desa lain, kelompok lain, itu sudah sampai. Dan saya sekarang melihat bahwa media sudah cukup baik untuk pemberitaan-pemberitaan di Provinsi Lampung. Cuma saya tadi sepakat dengan Bung Ardiansah dan Bung Henry, mungkin Pak Hasanin perlu metode survei yang lebih transparan lagi, karena sebenarnya kita sudah berbuat banyak untuk media ini, tetapi kita ya tadi disampaikan oleh Bung Henry, memang ada catatan-catatan kita dari 7 indikator yang dilaksanakan. Lampung memang ada 3 indikator yang nilainya di bawah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. Dan kondisi Lampung sekarang juga masih indeks demokrasi indeks demokrasi Indonesianya juga salah satunya yang menyangkut dengan pers juga. Kemarin saya ikut FGD dengan BPS, hasilnya kita memang urutan ke-28 kemarin dengan yang dikeluarkan oleh BPS, Demokrasi Indonesia kita. Salah satunya itu ada kebebasan pers indikator di dalam itu. Mungkin itu Mas Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Krisna. Kalau berkaitan dengan praktek melarang pemberian amplop ini, di sini ada Bang Pandra nih. Saya dapat informasi di Polda Lampung juga secara resmi sudah memberi larangan kepada jajarannya untuk tidak memberikan amplop kepada wartawan ini. Mudah-mudahan ini juga ditiru oleh seluruh jajaran Polres di Lampung dan di daerah lain juga di pemerintah provinsi nih. Siap Pak Hasanin Rais dan teman-teman semua. Ya, saya kira ini menjadi sorotan juga di topik kita hari ini berkaitan dengan hasil survei IKP. Pak Hasanin? Ya, oke. Kita sudah tidak punya waktu lagi, tidak banyak waktu lagi. Saya hanya ingin mengucapkan apresiasi kepada Pak Kadis ya, atas keterbukaan di dalam memberikan informasi, termasuk juga memberikan fasilitas adanya
press room di balai ya kantor gubernur ya. Juga ada upaya untuk pendekatan dengan pimpinan redaksi. Saya kira itu sesuatu kebiasaan yang sangat bagus sekali, dan kami dari Dewan Pers sangat berterima kasih dan sangat mendukung itu. Juga saya mengapresiasi kepada Bung Supriyadi Alfian atas upayanya untuk terus melakukan UKW, termasuk ke 13 kabupaten 2 kota ya. Nanti saya akan coba sampaikan di Dewan Pers apakah bisa dilakukan UKW online sehingga lebih banyak yang bisa diraih ya para anggota kita sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas ya. Saya juga mengapresiasi masukan dari Bung Henry soal pemilihan informan ahli ya. Insya Allah pada periode berikutnya kita akan mencoba untuk mencari yang memang lebih bagus lagi sehingga nanti hasilnya IKP mendekati kenyataan. Soal FGD, memang salah satu metodenya adalah di dalam FGD itu tidak akan mengubah skor yang sudah ada, hanya akan menambah narasi. Ya, jadi memang tidak akan ada upaya untuk mengubah skor itu, karena beberapa tahun yang lalu pernah ada upaya mengubah, sehingga akibatnya adalah skornya seragam di antara para informan ahli pada saat proses IGD. Jadi memang itu bagian dari upayanya. Kemudian kepada Kabid Humas Polda Bung Pandra, Pak Pandra ya, saya mengapresiasi juga atas upayanya lebih mendekat kepada media, termasuk membawa 7 orang lulusan sekolah polisi ya, yang baru ditempatkan di daerah Polda Lampung. Saya juga berdoa semoga upaya dari teman-teman Humas untuk mereorganisasi Humas di tingkat Polres sehingga nanti akan tidak lagi di bawah operasional. Dan saya juga berdoa semoga upaya teman-teman Polri di dalam manajemen media ya, bisa lebih berhasil ya. Selama ini memang antara Dewan Pers dengan Polri sudah ada perjanjian MOU, masih tahap MOU, tapi sudah pemahaman bahwa kalau ini adalah dari pers, tentu tidak akan dikenakan undang-undang ITE, tapi langsung masuk ke Dewan Pers. Ya. Namun demikian, kami juga berharap para teman-teman jurnalis untuk, meskipun ada undang-undang pers itu, tapi sudah diingatkan bahwa apabila terjadi tadi oleh Bung Krisna, ya bisa terjadi memang ada hak jawab di dalam undang-undang, tapi kalau sudah terjadi image itu susah untuk diperbaiki. The damage has been done, jadi kita mesti juga harus berhati-hati. Untuk yang terakhir tadi ada masukan dari Bung Ardiansyah, terima kasih ya, bahwa Dewan Pers memberikan sertifikasi, namun demikian kami tidak pada posisi untuk mengawasi seluruh media di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekian puluh ribu itu, bukan itu. Cuma kami sifatnya adalah apabila ada pengaduan itu baru kemudian kami tangani. Dari pengalaman kami melakukan mediasi, beberapa unsur penting di dalam pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman pelaku media, yaitu medianya tidak berbadan hukum. Ya, karena mungkin kemudahan di dalam mendirikan media di Indonesia, tidak ada perizinan, katanya tadi dengan modal 2,5 juta sudah bisa bikin media online ya. Itu akibatnya. Yang kedua adalah di dalam syarat Dewan Pers, tim rate-nya itu harus UKW utama. Itu yang banyak dilanggar. Ya. Mengapa UKW utama? Kami berharap tim rate itu bisa menerapkan kode etik di dalam proses pekerjaannya. Jadi itulah yang sering terjadi. Jadi tidak pernah Dewan Pers melindungi pelaku pers yang salah, tidak pernah. Ya, kami selalu menghukum sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ya, tentu ada unsur pembinaan juga di dalamnya, ya, dengan menasihati atau memberi apa. Namun demikian kalau yang besar akan kami hukum. Itu saja. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Bung Budi, terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut berpartisipasi di dalam acara ini. Saya kembalikan kepada Mas Budi. Ya, karena di sini tidak ada teman kita dari IJTI dan PRSSNI, sudah nggak ada ya? Masih ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup?
Tidak ada ya? Baik, sebelum ditutup saya mengingatkan juga pada kita semua bahwa dari hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung tahun 2020 ini untuk kondisi tahun 2019, ada beberapa rekomendasi juga yang disampaikan, yaitu poin pertama, Dewan Pers harus lebih berhati-hati dalam memberikan sertifikat verifikasi kepada perusahaan pers. Tadi juga disampaikan di forum Zoom meeting ini. Kemudian poin kedua, perlu peningkatan pendidikan terhadap insan pers seiring dengan maraknya media cyber yang bermunculan di Lampung. Data dari survei kita ada 2000-an dan data yang terverifikasi hanya sekitar 30 sampai tidak lebih dari 50 yang sudah terverifikasi di Dewan Pers. Saya kira ini menjadi tantangan bagaimana ke depan media di Provinsi Lampung terverifikasi dan wartawannya mengikuti uji kompetensi, baik uji kompetensi wartawan oleh teman-teman PWI dan yang lainnya maupun uji kompetensi jurnalis yang diselenggarakan teman-teman AJI dan yang lain-lainnya, juga IJTI dan teman jurnalis organisasi pers lainnya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya di sini sehingga akhir diskusi kita membahas tentang sosialisasi hasil Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020 untuk Provinsi Lampung Kamis 24 September 2020. Ada Bang Pandra, Pak Ahmad Krisna, kemudian Bung Supriyadi Alfian, ada Bung Henry, ada teman-teman yang lain yang mengikuti hingga akhir. Mudah-mudahan forum kita hari ini bermanfaat untuk memberi masukan kepada Dewan Pers, kepada kita semua maupun untuk menopang bagaimana kemerdekaan pers dan kebebasan pers ke depan menjadi lebih baik di Lampung dan Indonesia umumnya. Terima kasih, saya Budi Santoso Budiman, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih telah memandu acara kita pagi hingga siang ini. Terima kasih, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Sariful. Terima kasih Mas BSB atas panduan untuk acara kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak-Bapak, para narasumber, penanggap, dan di sini ada pimpinan mewakili dari Polri, Kombes Pol Pandra, yang sudah sangat tidak asing lagi bagi Dewan Pers, karena kita kerjasama dengan beliau sejak kita mulai PPFD ya Pak ya, tahun 2017, dan bisa hadir di acara kita. Dan Bapak-Bapak pimpinan konstituen Dewan Pers di Provinsi Lampung, dan juga para pimpinan, dan di sini juga terima kasih pada Pak Kadis Kominfotik dari pemerintah Provinsi Lampung, Bapak Kris Putra, dan juga Pak Ketua PWI, Bang Alfian, Bang Supriyadi Alfian, Ketua SPS, Ketua IJTI, dan juga Ketua AJI, dan teman-teman sekalian, para jurnalis di Provinsi Lampung. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan lancar semuanya. Siapa? Terima kasih Bung Budi. Sarah, nak. Sarah. Jangan di kamar terus, nak. Ini matiin nih. Kayak mana matiinnya?